warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Suryani. Saya guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Balikpapan. Hari ini saya akan mengajarkan peserta didik tentang bagaimana integrasi literasi numerasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selamat menikmati. SMA Negeri 1 Balikpapan terletak di Jalan Kapten Pierre Tandean, nomor 63 Balikpapan. Sekolah ini merupakan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan pilihan mandiri berubah dan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, semua guru dan peserta didik diharapkan dapat berubah secara kinerja dan pastinya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran bahasa Inggris, materi teks naratif dan recount, peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 1 Balikpapan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik mampu menulis pengalaman hidup yang berkesan dalam bentuk cerita, esai, maupun puisi. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum merdeka merupakan sumber utama dalam menerapkan pembelajaran yang berdampak. Sebagai guru sekaligus pendidik, kita berupaya untuk mengintegrasikan kehidupan keberlanjutan atau sustainable living pada berbagai kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Sebagai seorang pendidik, kita perlu memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka dan peserta didik perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka masing-masing. Sebagai guru sekaligus pendidik, kita perlu melibatkan peserta didik dalam mencari solusi atas permasalahan yang mereka temui di keseharian sesuai dengan tahapan belajarnya. Oleh sebab itu, mari kita sebagai pendidik perlu memanfaatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membangun karakter dan kompetensi peserta didik sebagai warga dunia masa depan. Untuk menjadi bagian dari warga dunia, pendidik perlu merancang atau memilih alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik atau pada tahap awal. Pendidik yang baik dapat menggunakan atau mengadaptasi contoh tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar yang dapat dibuat sendiri atau yang berasal dari Pusbuk, Kemendikbud, Ristek Dikti. Berdasarkan data asesmen awal yang saya lakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Sebanyak 40% siswa memiliki gaya belajar kinestetik, 35% visual, dan 25% auditori. Sementara dari segi kognitif, informasi awal yang saya dapatkan adalah bahwa sebanyak 50% siswa paham dan mampu mengetahui langkah-langkah menulis puisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon everyone. I hope you guys are healthy and wealthy. Berdasarkan arahan dan koordinasi dari kepala sekolah sebagai coach kami, para guru SMA Negeri 1 Balikpapan, saya berinisiatif untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi akan mampu memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk membuat tulisan yang mereka sukai dan menghasilkan tulisan kolaboratif bersama teman sebaya, baik dalam bentuk puisi, cerita, maupun esai. Peserta didik diberikan pilihan agar mereka bisa menulis sesuai dengan yang mereka inginkan. Strategi pembelajaran diferensiasi yang saya gunakan adalah diferensiasi konten atau materi, proses, dan produk.
Yang harus digarisbawahi adalah sesuaikan konten materi berdasarkan gaya belajar peserta didik, baik kinestetik, visual, maupun auditori. Selanjutnya, saya meminta peserta didik untuk membaca beberapa referensi, baik yang berbentuk cetak maupun yang berbentuk buku elektronik, untuk menambah wawasan mereka dalam menulis. Sebagai tambahan, saya juga mengajak peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas agar semua rangkaian proses pembelajaran dapat berlangsung secara menyenangkan, bermakna, dan berdampak. Berikut adalah beberapa tampilan dan pembacaan puisi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, sementara yang memiliki gaya belajar auditori berusaha mereview buku yang sudah mereka baca. Untuk anak-anak dengan gaya belajar auditori, mereka menghasilkan kata-kata dan kalimat-kalimat bermakna secara kolaboratif. Untuk anak-anak yang visual, mereka mencoba untuk memberikan inspirasi bagaimana caranya menulis puisi yang benar, menulis cerita, ataupun menulis esai di depan teman-temannya. Semua jenis pembelajaran ini harus memberikan dampak pada mereka hingga potensi mereka dapat tergali. Untuk hal tersebut, jangan lupa untuk selalu memberikan praktik baik ini kepada rekan sebaya atau teman sejawat sehingga mereka dapat memberikan pelayanan maksimal kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Ardiana, guru SMA Negeri 1 Balikpapan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat Miss Dayang atau MD terkenalnya di SMA Negeri 1 Balikpapan. Beliau itu kalau mengajar penuh dengan inspirasi dan anak-anak pasti tertarik mengikutinya karena metodenya luar biasa. Semangat MD, sukses selalu, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru SMA 1 Balikpapan yang saat ini cukup mengapresiasi bagus sekali pembelajaran yang diajarkan oleh Mem Dayang di kelasnya. Yang mana keseharian ibu itu saya lihat ya, bisa memotivasi anak-anak di dalam bahasa keseharian dalam bentuk bahasa Inggris. Karena itulah yang sekarang diperlukan pemuda-pemudi saat ini. Maju terus MD, tetap semangat memajukan Semansa 1. Farajan Sinaga with attendance number 15. I'm from 11 Science 8. So here I will tell a feedback about this game, about the class agreement. So I think this game is very exciting and bring out the focus and also honesty. It's not just telling yes or no about lying or something based on the sentence that Mem Dayang have spoken, but it's all based on our reality too. So it's not just telling lies, sentences lying, but it's actually we have to like implement it to the real life and reality. I think it's a good game to do so far. And it's so totally nervous, but like it's so interesting that I got an MD equation to be everything so in my school. And I love your name and school. I have many new friends in the other country, Asian, certain I have, but like that's best experience ever. And I'm really saying that. What's your name and your school? The experience is very powerful. Dayang's teaching methods are excellent because she elaborates a lot of different techniques and a lot of different like fun teaching methods that are easy to comprehend for kids, especially teenagers in high school, which gets easily bored. So thank you, Mem Dayang, for implementing all of these fun teaching methods for us. Thank you. I love joining Mem Dayang class because she not only teach me in academic but also life lesson. For the example, when we attend her class, she let us to read our holy book first and then educate us in so many topics in social life and life skills and many more. So I thank you so much, ma'am, because I learned so many things from you. And then it's my favorite English teacher because I love the way she teaches us. Besides just writing and sit, she have a
unique technique way to teach us. Like she had a lot of game for us. So she wants to, beside writing skills, she also wants to improve our speaking English.